Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani dibata turpuk dihita sadarion songon natar surat di almanakta Uda 20 ayat 27. Manangise namardinggan basa tunapugus dang tagamon hurangan alai manangise na papipit matana gudang bura manginona tu ibana. Siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Amsal dari Raja Salomo ini mengajak kepada kita untuk berhikmat di dalam menggunakan dan memakai segala sesuatu, waktu, kesempatan, segala berkat-berkat Tuhan, dan juga hati dan pikiran kita, kesehatan kita, teman-teman, sahabat, di mana kita bisa saling berbagi. Sebab tanpa kita berbagi, hidup kita menjadi tidak berguna dan Tuhan tidak akan berkenan. Dari firman Tuhan ini secara khusus, apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo ini adalah terhadap orang miskin. Bahwa Yesus juga mengatakan bahwa orang miskin senantiasa ada di tengah-tengah kamu. Kita bukan mengharapkan orang miskin itu tetap miskin, tetapi supaya kita juga punya kesempatan untuk berbuat bagi orang-orang miskin. Juga bukan seperti apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh saudara-saudara tetangga kita yang berbeda iman dengan kita, bahwa dengan kita bersedekah kita akan mendapatkan pahala, bahkan seolah-olah dengan pahala itu kita bisa menghapuskan dosa kita. Sama sekali bukan seperti itu. Tetapi ketika ada orang miskin dan kita berbagi, disitulah Tuhan mengatakan, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau kita orang yang diperkenankan Tuhan bisa berbagi, dan ada saudara-saudara kita yang miskin, di situ kita mau menyatakan dan merasakan, mengalami bahwa Tuhan itu sungguh pemelihara bagi kehidupan ini. Dan tentu kita tidak berharap orang miskin itu akan terus miskin, atau kita sendiri berbahagia dengan kemiskinan kita dan tidak perlu berusaha untuk meningkatkan ekonomi atau status kita. Tetapi bagaimana hidup antara orang yang miskin dan orang yang berada, tanpa ada yang meninggikan diri atau menyombongkan diri, sebaliknya juga ada yang membuat dirinya menjadi rendah atau terhina. Tetapi kalaupun ada yang miskin dan yang kaya, seperti begitu juga di tengah-tengah jemaat kita, disitulah keberadaan Kristus yang mengatakan dia sebagai saudara dari orang-orang kecil dan lemah. Tetapi di dalam satu tubuh Kristus ada orang yang lemah, ada orang yang kuat, tetapi disitulah
keberadaan Kristus itu bisa kita alami, kita rasakan. Bagaimana Kristus itu sendiri yang dia adalah pemilik segala-galanya, dialah yang maha kaya raya, pemilik alam semesta, tetapi sudah bersedia menjadi miskin untuk mengangkat orang-orang yang miskin dan yang lemah, terutama dalam hal dosa-dosa kita. Kita semua orang berdosa, yang miskinkah, yang kayakah, sama-sama kita orang berdosa. Dan Kristus datang untuk kita, untuk melepaskan kita, menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, supaya jangan ada orang lagi yang tetap terikat di dalam dosa. Kekayaan dan kemiskinan itu pun bisa berbuat dosa. Orang miskin akan bisa berbuat dosa karena kemiskinannya sehingga dia menipu dan mencuri. Orang kaya bisa juga menjadi berdosa karena sombong, angkuh, dan tidak peduli. Nah, karena itu kalau firman Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita supaya berbagi kepada orang miskin, Tuhan menjamin tidak akan berkekurangan kita. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan tidak akan berkekurangan, tetapi juga tidak akan berfoya-foya. Karena itulah maka di dalam ajaran dan disiplin iman kita sebagai orang Kristen, dan khususnya HKBP ya, tidak diperkenankan ada orang Kristen yang menjadi pengemis. Dan jangan kita biarkan ada saudara kita seiman yang menjadi pengemis, atau harus datang mengemis kepada kita, atau sebaliknya kita yang datang menjadi pengemis kepada saudara-saudara kita atau kepada siapapun. Karena kalau terjadi pengemis, itu dosa kita semua. Nah, karena itu dalam pemahaman iman yang seperti inilah kita memahami, dan itu yang sesungguhnya arti kata sedekah dari bahasa Ibrani cedakah. Sedekah itu artinya sesungguhnya adalah keadilan. Jadi kalau di bahasa Indonesia dibilang sedekah, sudah langsung asosiasi kita ada orang yang rendah, ada orang yang merasa dirinya mampu memberi sehingga kita merasa diri kita hebat, dan ada orang kecil yang seolah-olah terhina. Sedekah itu artinya bahasa Ibrani adil, seimbang. Artinya kalaupun kita diberikan Tuhan kesempatan untuk berbagi kepada orang miskin atau orang lemah, itu keadilan. Artinya apa yang kita berikan itu adalah hak dia, bukan kebaikan saya. Bukan karena saya berlebih atau mampu, tetapi itu hak dia, kita harus kasih. Jadi kalau kita tidak beri, kita yang berdosa. Dan sebaliknya orang yang miskin, yang lemah itu, ketika dia lemah, jangan membuat diri dia jadi angkuh seolah-olah tidak membutuhkan bantuan atau uluran tangan. Tetapi ketika pun dia menerima bantuan uluran tangan, jangan dia menjadi terhina atau menjadi hamba, memperbudak diri kepada orang yang sudah memberikan. Apalagi sampai menjual dirinya, menjual harga dirinya. Tetapi ya tetap kita adalah orang yang sama di hadapan Tuhan. Sama-sama orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dianugerahi Tuhan, terutama juga hati yang bersuka cita baik memberi maupun menerima. Dan itulah nilai kekayaan orang beriman, orang Kristen. Kekayaan kita bukan dalam harta, kemiskinan kita juga bukan karena tidak punya harta, tetapi karena hati kita yang saling berbagi sebagai sesama saudara. Kalau kita sebagai sesama saudara, ya bagaimana kita bagi saudara kita? Kita tidak berjasa ketika kita berbuat kepada saudara, dan saudara kita itu juga tidak harus menjadi rendah di hadapan kita, dan dia tidak membuat diri dia
menjadi rendah. Tapi kita sama-sama orang yang terberkati karena ada hati kita, hati saudara kita yang mau menerima. Coba kita bayangkan kalau kita memberi tidak mau diterima. Dan itu yang dikatakan bahasa Batak ate. Hacit mangido, humacitan mulat mangalea. Nah, artinya ketika pemberian kita pun tidak diterima, apa artinya hidup ini? Apa artinya kita kaya raya? Nah, karena itu kalau Tuhan memberi kesempatan bagi kita berbagi, berbagilah dengan murah hati, dengan rendah hati, dengan bersyukur. Sebaliknya orang yang menerima, ya puji Tuhan, bukan harus menjadi memperbudak diri. Nah, inilah keseimbangan dalam iman Kristen. Orang yang punya banyak tidak berkelebihan, dan orang yang punya sedikit tidak kekurangan karena hatinya yang sudah dipenuhi dengan kasih karunia, kesempatan yang dapat digunakan. Nah, begitu juga lah kiranya dalam kehidupan kita bersama, di tengah-tengah kehidupan bergereja di jemaat kita ini, bagaimana supaya kita juga memberi tetapi tidak pernah kekurangan. Sebaliknya, ketika kita menutup mata terhadap orang-orang yang patut untuk dibantu, yang patut untuk kita topang, tetapi kita tidak membuka hati dan tidak mau membuka mata, seolah-olah kita tidak melihat kenyataan itu, ya ini yang dikatakan akan sangat dikutuki. Artinya Tuhan sendiri sakit hati. Tuhan sendiri akan tersinggung ketika kita menutup mata terhadap keadaan saudara-saudara kita yang patut dibantu dan tidak tergerak hati kita. Nah, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, sebagai satu contoh sederhana dalam kisah ibu janda yang di Sarfat itu, bagaimana dia harus memberikan apa yang ada pada dia, yang hanya tinggal satu kali memasak rotinya ini, dia akan mati karena tidak ada lagi. Tapi datang Elia di rumahnya. Dia meminta makan. Dan disitulah kenyataan bahwa kalau dia mendahulukan Tuhan, ya, maka Tuhan sendiri pun akan memelihara hidup yang kekurangan itu. Jadi seandainya perempuan di Sarfat itu, janda yang miskin itu, yang hanya tinggal sekali masak roti, habis juga rotinya, dia akan mati juga bersama anaknya. Tetapi karena hamba Tuhan, dia taat kepada Tuhan yang mengutus hambanya itu datang ke rumahnya, dia terpelihara. Dan juga hamba Tuhan itu terpelihara. Dan justru hamba Tuhan itu diutus Tuhan untuk memelihara hidupnya yang tinggal sekali makan dan siap untuk mati. Tetapi ternyata karena ibu janda ini mendahulukan hamba Tuhan, maka hamba Tuhan ini hidup dan dia pun dipelihara Tuhan dengan cara mujizat Tuhan itu. Nah, memang inilah menjadi bukti bahwa hidup ini bukan karena roti, makanan, harta yang kita miliki, tetapi adalah karena hati yang mau memberi untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan juga memelihara hidup kita. Karena hidup kita ini bukan karena makanan, harta yang kita miliki, tetapi adalah karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan, dan Tuhan yang menjamin masa depan. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini kita tidak menutup mata terhadap saudara kita yang miskin, tetapi juga mempraktekkan keseimbangan
kita membagi, dan saudara kita yang lemah, yang miskin juga menerima dengan sukacita karena Tuhan yang sudah memelihara kita. Dan terutama kalau kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, bisakah kita membeli keselamatan? Bisakah kita dengan segala harta kekayaan untuk dosa kita diampuni, untuk ditebus dari dosa kita? Tidak. Bumi alam semesta ini pun kita miliki, enggak akan bisa itu untuk menebus kita dari maut yang adalah upah akibat dari dosa kita. Nah, karena itu, oleh karena pengampunan Tuhan Yesus, oleh karena anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu, sungguh itu tidak terbeli. Kita sudah diberikan anugerah. Nah, karena itu, bahwa apa yang ada pada kita itu adalah juga untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara, ya seperti firman Tuhan ini, berbagi dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengajak kami untuk saling berbagi, memberi dan menerima. Bila kami miskin dan lemah, kami bersyukur atas pemberian Tuhan melalui saudara-saudara kami. Bila kami Engkau berkati dengan kelimpahan, kami juga bersyukur karena ada orang yang bisa berbagi, sehingga apa yang ada pada kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah kami Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur, dan kami mau sungguh berterima kasih dengan segenap hidup kami, dengan segenap harta kekayaan dan kekuatan kami, karena Engkau telah menebus kami dari dosa dan maut dan sudah mengampuni kami. Anugerah keselamatan hidup kekal Engkau telah berikan di dalam Tuhan Yesus. Bapa, berkatilah firman-Mu ini, dan jadikanlah kami juga dalam kehidupan kami bersama dengan saudara-saudara kami, baik yang berkelimpahan ataupun yang miskin, boleh mengalami kehadiran Tuhan, bahwa Engkaulah pemelihara di hidup kami. Engkaulah sumber segala berkat yang ada pada kami, supaya kami juga boleh mempermuliakan Engkau melalui saling berbagi di dalam kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.